Yang pertama kami sampaikan, alhamdulillah hari ini tanggal 23 April 2026 stok beras seluruh Indonesia 5.198 ton. Ini adalah pertama, tidak pernah terjadi sepanjang sejarah. Ini sejarah pertama, inilah hasil kerja keras kita semua. Kita berada di gudang ini disewa. Totalnya gudang kapasitas di sini saja Karawang, daerah sekitar sini, kita sewa 102.000 ton. Yang sudah terisi 80.000 ton. Mungkin 2 minggu ke depan ini penuh lagi. Full. Sekarang kita sudah sewa gudang seluruh Indonesia 2 juta ton. Kapasitas gudang kita hanya 3 juta ton. Sekarang sudah kita sewa 2 juta ton dan sekarang sudah penuh. Tinggal 800 dan kita sudah sewa lagi kurang lebih 1 juta ton kapasitasnya. Ini berkat kerja keras kita semua. Dan ini berkontribusi pada rakyat Indonesia dan berkontribusi pada dunia yang konsumsi beras. Yaitu 33 negara dan untuk sebagian penduduknya ada 170 negara. Jadi Indonesia sekarang berkontribusi pada dunia. Kenapa? Karena Indonesia impor beras 2023, 2024 7 juta ton. Dengan jagung kurang lebih 100 triliun. Alhamdulillah kita tidak impor di 2025. Insya Allah 2026 tidak impor. Kita saling mendoakan, kita kolaborasi. Insya Allah 2026 tidak impor beras. Cadangan kita adalah tertinggi sepanjang sejarah di bulan April. Ada namanya SPHP. Itu harga beras yang ditentukan harganya untuk penyeimbang kalau ada yang mau menaikkan harga. Tetapi kita jangan pakai rasa, kita pakai rasio. Inflasi, penyumbang inflasi, dulu ini 2 tahun terakhir, bukan beras penyumbang inflasi utama. Dulunya selalu nomor 1, nomor 2, nomor 3. Sekarang ini bukan penyumbang inflasi utama. Jadi kita pakai data. Jadi ada harga eceran tertinggi. Kami minta seluruh teman-teman pedagang jangan menaikkan harga di atas HET. Kenapa? Kami sudah menjabat sudah 8 tahun. Kalau dulu pada saat kita impor itu alasannya ada. Kurang beras, harga naik. Oke? Selalu itu alasannya. Sekarang tidak ada alasan. Kita ke Arab Saudi sudah ekspor 2.280 ton. Yang kedua, kita ekspor kirim ke saudara kita Palestina 10.000 ton. Sekarang berikutnya yang ditanyakan, kita rencana sudah negosiasi Bulog. Mudah-mudahan apa yang direncanakan Bulog 200.000 ton bisa kita ekspor. Tapi beras siap. Jangankan 200.000, 500.000 pun bisa diekspor negara yang membutuhkan. Kita siapkan ada benih-benih unggul, bibit unggul. Benih padi kita berikan. Semua yang terkena dampak pemerintah memberikan, termasuk Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Semua sawah yang rusak itu ditanggung oleh pemerintah. Kami sudah kucurkan dananya. Luas lahan pertanian 7,4 juta. Clear ya? Kalau ingin meningkatkan produksi, bukan saja karena lahan, tapi indeks pertanaman. Yang dikatakan indeks pertanaman, IP adalah tanam 1 hektar bisa tanam 3 kali. Kemudian yang kedua adalah ada daerah kering, kita buat irigasi dan pompanisasi. 500.000 hektar. Nah, ini dulu tanam 1 kali Pulau Jawa, menjadi 2 kali. Kemudian ada OPLA 800.000 hektar. Oke, kita masuk swasembada pangan. Pangan yang kita di Bulog, kita tanda tangan, itu 11. Dari 11 itu, kita produksinya 73 juta ton. Oke. Kemudian, kebutuhan 68 juta ton. Oke, berarti surplus kan? Surplus kan? Yang kita impor, anggaplah, yang kita impor hitung, itu bawang putih 16.000 ton, kedelai 2,4 juta ton, kemudian daging 350.000 ton,
totalnya kurang lebih 3,5 juta ton. 3,5 juta ton dibagi dengan 68 juta ton atau 73 juta ton, itu 4,9%. Pertanyaanku, yang dikatakan swasembada itu maksimal impor 10%. Kita cerita pangan ya, bedakan. Kalau maksimal 10%, terus 4,9 impor dari seluruh pangan, swasembada nggak? Bukan hanya di gudang Bulog yang penuh, tapi di gudang-gudang swasta yang disewa Bulog. Kondisi gudangnya juga sudah penuh oleh beras hasil produksi para petani yang luar biasa. Nah, ini menunjukkan bahwa negara kita betul-betul swasembada pangan, bukan rekayasa dan lain sebagainya. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Menteri, rekan-rekan media di seluruh tanah air boleh mengecek ke seluruh gudang-gudang Bulog yang ada di seluruh tanah air, baik yang gudang milik Bulog maupun gudang swasta. Monggo silahkan. Dan hari ini saya menyaksikan fakta yang luar biasa, artinya pemerintah tidak bohong, pemerintah tidak omong-omong, Pak Menteri dan Kementan juga tidak menutup-nutupi, semuanya objektif, semuanya akuntabilitas, semua media, semua masyarakat, dan saya gitu dari akademisi itu menyaksikan bahwa tadi ini gudang berasnya luar biasa, stok pangan tersedia ya dalam jangka waktu yang lama gitu, dan ini tadi menjawab semua keraguan-keraguan saya, menjawab semua keraguan publik juga yang dulu mengatakan tidak ada barang, tapi barangnya ada, barangnya tersedia begitu. Jadi tidak usah khawatir masyarakat Indonesia. Kita hari ini saya bersama teman-teman media, bersama-sama dengan pengamat yang lain menyaksikan bahwa stok beras itu luar biasa melimpah gitu. Karena kita ini kan negara agraris, kita ini banyak petaninya, terus harga gabah juga dijamin oleh Bapak Presiden gitu, harganya tinggi. Jadi masyarakat juga mau menanam. Jadi saya melihat bahwa ini adalah bukti nyata, langkah nyata dari Kementerian Pertanian, dari Pak Menteri untuk membuktikan kepada masyarakat Indonesia bahwa tadi stok berasnya melimpah dan swasembada terjadi seperti itu.